adikku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu berbahagia sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku yang hebat, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh RKKP Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nah, pada pagi hari ini perkenalkan saya Ibu Sri Sedianingsih dari SDN Kesambi Dalam 4 akan menemani anak-anak semuanya, terutama di kelas 1 untuk belajar bersama tentang tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Pembelajaran 1 dan 2. Tapi anak-anak, Ibu akan selalu mengingatkan kalian semua untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker dengan baik. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, Ibu, jadi kita berdoa bersama ya sayang ya. Ikuti ya, kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, apa saja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan yang pertama adalah menunjukkan gambar, cara membaca dan posisi duduk yang tepat ketika membaca. Yang kedua, menginformasikan tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan gambar tentang jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. Dan yang keempat adalah membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan, daun, dan bunga kering dengan rapi. Nah, anak-anakku, tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk membaca. Di sini ada teks bacaan. Aku suka membaca. Siapa yang suka membaca? Siti dan Lani. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca, Siti dan Lani menjadi pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, ayo anak-anak kita belajar membaca. Supaya kalian semangat membaca dan mau belajar membaca, Ibu punya lagu nih. Nanti ikuti sama-sama ya sayang ya. Lagunya ya, kita bernyanyi bersama. Halo teman-teman, aku mau mengajak teman-teman untuk membaca. Baca, 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 baca. Mau lagi pintar harus banyak baca. Baca, 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 baca. Aku suka membaca. Baca, 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 baca.
membaca. Bagaimana anak-anak? Tadi kalian sudah bernyanyi bersama. Rajin membaca. Ayo membaca. Nah, sekarang perhatikan. Ibu punya 4 gambar nih. Tunjukkan gambar, cara membaca, dan posisi duduk yang benar. Dengan memberikan tanda checklist di bawah gambar. Nah, ibu punya 4 gambar. Coba perhatikan gambar yang pertama itu posisi membaca dan duduk sudah benar belum ya? Betul, itu sudah benar. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah, perhatikan. Gambar yang kedua itu ada posisi duduknya, bukunya itu ada di meja, tapi dagunya nempel di meja. Nah, itu benar atau salah? Bagaimana? Betul atau salah? Coba. Nah, ternyata itu posisi duduk yang salah. Nah, tadi yang pertama benar. Yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah posisi membaca yang salah. Nah, kita klik checklist tanda silang. Kasih tanda silang salah. Perhatikan gambar yang ketiga. Nanti kalian checklist gambar yang ketiga itu apa betul ataukah salah. Coba kita lihat gambar ketiga, posisinya membacanya dekat tapi duduknya sudah betul. Nah, itu gambarnya itu benar atau salah ya? Nah, ini gambar yang kedua salah ya. Gambar yang ketiga kita lihat. Nah, perhatikan gambar ketiga. Ternyata salah itu gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu salah sayang ya. Itu posisi duduknya yang membacanya salah. Kita perhatikan gambar yang keempat. Gambar yang keempat, perhatikan ya, di situ gambarnya adalah posisinya duduknya sudah tegak, membacanya juga jaraknya 30 cm. Berarti tandanya itu membaca dengan posisi duduk yang benar atau salah? Nah, ini ya, benar yang keempat. Yang keempat itu benar, yang keempat. Nah, anak, selanjutnya kita akan mempelajari setelah tahu tadi cara membaca dengan posisi duduk yang benar. Ibu ada lagi nih. Ada sebuah pasangan gambar. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini ayo mengamati. Di sini ada Udin dan teman-temannya belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Nah, perhatikan cara duduk seperti Udin. Lalu kalian praktekkan ya di rumah. Lakukan selalu saat kalian membaca. Nah, anak-anakku, nah selanjutnya ibu punya kata-kata bergambar nih. Ya, ibu punya kata-kata bergambar. Ada 2 gambar. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali, itu adalah gambar buku. Ya, buku terdiri dari 2 suku kata, bu dan ku. Betul. Buku juga terdiri dari 4 huruf. Apa saja hurufnya? B, ya, terus U, K, dan U. Betul sekali. Buku. Selanjutnya gambar yang kedua. Kita akan baca kata-kata gambar yang kedua. Gambar apakah itu? Betul sekali, itu adalah gambar bunga. Bunga terdiri dari 2 suku kata, bu dan na. Bunga terdiri dari 5 huruf. Huruf apa saja kah itu? B, betul sekali. U, N, G, dan A. Pinter. Berarti bunga terdiri dari 5 huruf. Selanjutnya ibu punya gambar, yaitu gambarnya di sini adalah pasangkan kata dengan gambar yang tepat. Gambarnya ada gambar apa itu? Ada gambar meja. Nah, meja. Cari kata yang meja. Ya, kita tarik garis. Meja. Betul sekali, pintar. Yang kedua ada gambar bunga. Kita tarik garis bunga. Nah, kita cari bunga. Tarik bunga. Nah, selanjutnya ada gambar apa itu sayang? Ada gambar jari. Jari, kita cari kata jari ada di atas. Kita tarik garis
dari gambar jari ke kata jari. Betul sekali. Yang terakhir, gambar apakah itu? Betul, gambar benang. Kita cari kata benang. Kita tarik garis dari gambar benang ke kata benang. Pinter semuanya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalian biasa di rumah suka membaca bersama keluarga nggak? Suka ya? Nah, di sini Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca koran. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah, apakah kamu juga suka membaca? Suka ya? Nah, biasanya apakah ayahmu juga suka membaca? Pasti ayah suka membaca kalau di rumah. Baca koran, ya kan? Kadang juga baca berita di TV. Nah, sekarang ceritakan, apa sih bacaan kesukaan keluarga kalian di rumah? Pasti berbeda-beda kan kesukaannya? Boleh nanti tanya di rumah ya, Mama suka baca apa? Ayah suka baca apa? Kakak baca apa? Dan adik juga suka baca apa? Anak-anak biasakanlah untuk membaca bersama dengan keluarga. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk berkreasi, membuat kartu kata. Nah, kartu kata. Nah, apa saja sih bahan-bahannya? Bahan-bahannya yang pertama adalah karton dengan ukuran 15 cm dan 10 cm. Yang kedua ada gunting, 3 spidol, 4 lem, 5 hiasan, daun-daun kering. Boleh juga daun-daun yang basah, nggak apa-apa kalau tidak ada daun kering. Yang keenam adalah gambar-gambar. Bagaimana sih Bu cara membuatnya? Perhatikan ya cara membuatnya. Cara membuatnya adalah yang pertama, kita ukur dulu kartonnya sayang sesuai ukuran yang ditentukan. Yang kedua, gunting karton yang telah kalian ukur. Yang ketiga, tulislah kata pada karton. Yang keempat, tempelkan gambar di samping kata. Dan yang kelima, hiaslah pinggir kata dengan daun-daun kering atau daun-daun hijau. Nah, jadi hasil seperti ini. Contohnya namanya Rani. Ada gambarnya di situ, rupanya Rani suka sama kucing. Jadi ditempelkan gambar kucing. Terus pakai daun-daunnya, Bu. Daun-daunnya kok itu yang kering basah? Nggak apa-apa sayang, kalau tidak ada daun yang kering. Bagaimana? Nanti kalian praktekkan di rumah ya. Cara membuat kreasi kartu kata. Buatlah sebagus mungkin. Minta bantuan yang ayah, bunda atau mama. Nah, anakku, demikianlah pembelajaran pagi hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, dalam membaca buku harus memperhatikan posisi duduk yang benar. Yang kedua, sebuah kata terbentuk dari beberapa suku kata. Yang ketiga, setiap suku kata terdiri dari beberapa huruf. Yang keempat, membaca cerita bersama keluarga adalah pengalaman terbaik. Dan yang terakhir, bahan alam berupa daun dan bunga kering dapat dikreasikan menjadi kartu kata. Anak-anakku, pesan moral dapat Ibu sampaikan sini ada 3. Yang pertama, kita rajin belajar di rumah, dibimbing orang tua, saudara, dan semangat belajar selama pandemi. Yang kedua, tetap di rumah saja ya, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, anak-anakku yang hebat, tetap ceria dan menjadi kebanggaan orang tua. Demikian pembelajaran dengan Ibu pagi hari ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.